Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berakhir pekan. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, berkenanlah untuk meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu 25 November ini diambil dari kitab Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu. Orang jujur akan memuji Tuhan. Saudara jemaat terkasih, Alkisah ada seorang seniman Perancis abad ke-19 yang bernama Paul Gustave Doré yang sedang mengadakan perjalanan ke negara-negara di Eropa. Nah, ketika dia sampai di salah satu perbatasan, petugas imigrasi meminta agar dia memperlihatkan paspornya. Doré menggeledah barang-barang bawaannya, ternyata paspornya hilang. Lalu ia melaporkan, paspor saya hilang. Tetapi itu tidak masalah. Saya adalah Doré, seniman terkenal itu, izinkan saya masuk. Dengan tegas petugas imigrasi itu mengatakan, oh tidak bisa. Sudah terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku berpura-pura sebagai tokoh terkenal yang ini dan yang itu. Nah, ini pensil dan kertas. Kalau Anda benar-benar Doré, seniman terkenal itu, buktikan dengan membuatkan sebuah gambar untuk saya. Lalu Doré menerima tantangan itu, mengambil pensil dan menggambar pemandangan di daerah itu. Lalu kemudian petugas imigrasi berkata, sekarang saya benar-benar yakin kalau Anda adalah Doré. Tidak ada orang lain yang sanggup menggambar seperti itu, kata petugas itu. Lalu ia mengizinkan sang seniman memasuki negaranya. Saudara jemaat Tuhan, benarkah kita melakukan seperti yang kita katakan tentang diri kita? Betapa banyak orang yang memuji diri sendiri, memberi nilai tentang dirinya sendiri, melebih-lebihkan dirinya. Masalahnya adalah, apakah yang diungkapkan lewat perbuatanmu? Apakah kita mempunyai bukti untuk menunjukkan kalau kita sama dengan apa yang kita katakan? Mungkin kita mengaku sebagai orang Kristen dan murid Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perbuatan dan perkataan kita menunjukkan komitmen kita? Atau seperti kata orang, seandainya kita diadili karena kita seorang Kristen, apakah akan ada bukti untuk menjatuhkan dakwaan? Saudaraku, kita tidak bisa saja segampang itu mengaku orang Kristen, tetapi tidak membuktikan itu lewat perkataan dan perbuatan kita. Saudara jemaat Tuhan, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan? Dapatkah orang lain melihat Yesus di dalam diri kita? Jawabnya adalah kehidupan kita yang berintegritas. Integritas itu adalah kualitas dan kondisi moral yang teguh, terhormat, jujur, dan tulus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Nah, sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut iya, berarti kita tidak jujur, alias telah berdusta. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dan perbuatan dari iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Saudaraku, marilah menjaga diri kita sebagai anak Tuhan. Jauhkanlah segala perbuatan kemunafikan dan kepalsuan, dan biarlah hidup kita menjadi ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk senantiasa menjaga diri kami sebagai anak Tuhan, berlaku jujur dan tidak ada kepalsuan, dusta dan kemunafikan dalam kehidupan kami. Dan bahkan Yesus mengingatkan kami, bila ia katakanlah iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Biarlah kami mempunyai integritas sebagai anak Tuhan dan jangan malu untuk mengaku Tuhan sebagai juru selamat kami.
di dalam kehidupan kami malah mengandalkan Engkau, dan Engkaulah Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.